Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Hai teman-teman semua, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai persamaan kuadrat. Nah, sebelum lanjut ke videonya, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu karena ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Ferinda Widya Cahya dengan NPM 2213053130, mahasiswa PGSD Universitas Lampung 2022. Terima kasih, selamat menonton dan semoga bermanfaat. Persamaan kuadrat. Nah, apa sih persamaan kuadrat itu? Jadi, persamaan kuadrat merupakan persamaan yang terdiri atas satu variabel dengan pangkat tertinggi variabelnya 2 dan koefisien variabel yang berpangkat 2 tidak boleh sama dengan 0. Nah, bentuk umum persamaan kuadratnya itu seperti ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0, dengan a, b, c merupakan anggota bilangan real yang dimulai dari angka 1, 2, 3, dan seterusnya, dan a tidak sama dengan 0. Nah, untuk menyelesaikan persamaan kuadrat ini, kita memiliki 3 cara. Yang pertama itu pemfaktoran. Sesuai dengan namanya, kita akan mencari faktor-faktor dari konstanta C. Jika A itu sama dengan 1, maka X tambah P kali X tambah Q sama dengan 0. Nah, itu P dan Q merupakan faktor dari C, yang jika kita dijumlahkan, maka hasilnya akan B atau koefisien dari X itu. Dan jika dikalikan, hasilnya merupakan dari C. Tapi, jika A tidak sama dengan 1, maka AX plus P kali X plus Q sama dengan 0. Dimana jika P dijumlah dengan AQ, hasilnya adalah B. Dan jika dikali, hasilnya adalah C, karena P dan Q adalah faktor dari C. Nah, cara kedua yaitu kita akan menggunakan metode melengkapkan kuadrat sempurna. Cara ini bisa kita gunakan jika persamaannya itu tidak bisa dikerjakan menggunakan bentuk metode pemfaktoran seperti yang sebelumnya. Gimana sih cara mengerjakan metode ini? Nah, langkah pertamanya itu kita akan mengubah bentuk ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0 menjadi x kuadrat plus minus px sama dengan q. Nah, dengan cara mengalihkan persamaan tersebut dengan 1 per a, supaya koefisien x kuadratnya itu menjadi 1. Jika sudah, selanjutnya x kuadrat plus minus px kita akan ubah bentuknya menjadi x plus minus p per 2 kuadrat dikurang p per 2 kuadrat sama dengan q. Nah, untuk cara yang ketiga atau yang terakhir, kita akan menggunakan rumus ABC, yaitu min b plus minus akar b kuadrat kurang 4ac dibagi 2a. Langsung saja kita contoh soal ya.
soal pertama, kita akan mencari akar-akar dari persamaan x kuadrat min 6x tambah 8 sama dengan 0. Nah, langkah pertamanya itu kita akan melihat dulu yang A-nya itu yang mana, B yang mana, dan C yang mana. Jadi yang A itu tuh 1, yang B-nya itu min 6x, dan 8 itu sebagai C. Nah, A-nya itu sama dengan 1 kan, jadi kita akan menggunakan pemfaktoran yang A sama dengan 1. Nah, jika sudah, kita akan mencari faktor dari 8, yang mana jika kita tambahkan akan menghasilkan min 6, dan jika kita kalikan akan menghasilkan positif 8. Nah, faktor dari 8 itu kan ada 1 dengan 8 dan 2 dan 4. Maka kita akan menggunakan yang 2 dan 4. Kenapa? Karena min 2 dengan min 4 jika dijumlahkan akan menghasilkan min 6. Dan min 2 dikali min 4 akan menghasilkan positif 8. Jadi persamaan x kuadrat min 6x plus 8 sama dengan 0 jika difaktorkan akan menjadi x min 2 dikali x min 4 sama dengan 0. Karena sama dengan 0 artinya salah satu di dalam kurungnya haruslah sama dengan 0. Sehingga x min 2 sama dengan 0 atau x min 4 sama dengan 0. Maka kita akan mendapatkan x sama dengan 2 atau x sama dengan 4. Nah, untuk soal selanjutnya kita akan mencari akar-akar persamaan dari 3x kuadrat min 8x plus 4 sama dengan 0. Seperti cara yang pertama, kita akan mencari nilai A, B, C terlebih dahulu. Di sini A-nya itu sama dengan 3, B sama dengan min 8, dan C sama dengan 4. Maka A-nya kan tidak sama dengan 1. Maka kita akan menggunakan yang cara faktorisasi A tidak sama dengan 1. Sekarang kita akan mencari faktor dari 4, di mana jika kedua faktornya dijumlah, tetapi salah satunya dikali dengan A, maka hasilnya adalah min 8, dan jika dikali hasilnya adalah plus 4. Nah, faktor dari 4 itu kan ada 1 dengan 4 dan 2 dengan 2. Nah, pasangan angka yang memungkinkan untuk memenuhi persamaan ini itu 2 dan 2. Tetapi kita akan memberi tanda negatif pada kedua angka tersebut. Maka min 2 tambah 3 kali min 2 hasilnya adalah min 8, dan min 2 dikali min 2 hasilnya adalah 4. Jadi persamaan 3x kuadrat min 8x tambah 4 sama dengan 0 jika difaktorkan akan menjadi x min 2 kali 3x min 2 sama dengan 0. Nah, min 2, 3, dan min 2 itu kita dapat dari persamaannya tadi. Selanjutnya x min 2 sama dengan 0 atau 3x min 2 sama dengan 0. Sehingga kita akan mendapatkan x min 2 atau x sama dengan 2/3. Nah, untuk soal yang ketiga, kita akan mencari akar-akar persamaan dari 3x kuadrat min 6x tambah 1 sama dengan 0. Persamaan ini tuh tidak bisa kita kerjakan menggunakan cara pemfaktoran, sehingga kita akan menggunakan metode melengkapkan kuadrat sempurna. Caranya, pertama kita ubah terlebih dahulu persamaannya menjadi bentuk x kuadrat plus minus px sama dengan q, yaitu dengan cara mengalikannya dengan 1/3 supaya koefisien kuadrat menjadi 1, sehingga persamaannya menjadi x kuadrat dikurang 2x tambah 1/3 sama dengan 0. Karena bentuknya belum 100% sama, maka kita pindahkan plus 1/3 ke luas kanan menjadi x kuadrat dikurang 2x sama dengan min 1/3. Nah, sekarang bentuknya sudah sama kan? Selanjutnya, bentuk x kuadrat min px sama dengan q akan kita ubah menjadi x min p/2 dikuadratkan min p/2 dikuadratkan sama dengan q. Artinya, di sini akan kita ubah lagi menjadi x min 2/2. 2-nya itu dapat dari P karena P-nya adalah 2. Dikuadratkan. Min 2/2 dikuadratkan. Sama dengan min 1/3. Nah, 2/2 itu kan sama dengan 1. Sehingga X min 1 kuadrat
kali min 1 kuadrat sama dengan min 1/3. Lalu kita akan pindahkan min 1 kuadratnya ke ruas kanan, sehingga X min 1 kuadrat sama dengan min 1/3 tambah 1. Nah, karena pindah ruas jadinya positif. Lalu X min 1 kuadratnya sama dengan 2/3. Sehingga X min 1 sama dengan plus minus akar 2/3. Jadi X-nya itu sama dengan plus minus akar 2/3 sama dengan 1. Karena plus minus, untuk X-nya itu ada yang positif dan ada yang negatif, sehingga akar-akar dari persamaan 3X kuadrat min 6X tambah 1 sama dengan 0 itu, untuk X1-nya sama dengan positif akar 2/3 tambah 1, dan X2-nya negatif akar 2/3 tambah 1. Untuk contoh soal yang terakhir atau yang keempat, akan mencari akar-akar persamaan dari 2X kuadrat ditambah 3X min 2 sama dengan 0 dengan menggunakan cara atau rumus dari A, B, C. Nah, di sini tuh kan A-nya itu 2 dan B-nya itu 3, maka C-nya adalah min 2. Kemudian kita masukkan rumusnya. Jadi X12 sama dengan B itu diganti dengan min 3 plus minus akar 3 kuadrat dikurang 4, A-nya itu 2 dan C-nya itu min 2. Jadi min 3 plus minus akar 3 kuadrat dikurang 4 kali 2 kali min 2 dibagi 2 dikali 2. Jadi min 3 plus minus 3 kuadrat itu 9, akar 9 dikurang 4 kali 2 kali min 2 itu min 16, dikurang min 16/4 sama dengan min 3 plus minus akar 25. Karena 9 kurang min 16 itu adalah 25/4. Akar dari 25 itu kan 5, jadi min 3 plus minus 5/4. Maka kita cari X yang pertama dulu, yaitu X1 sama dengan min 3 plus 5/4. Karena min 3 plus 5 itu 2 dan per 4 sama dengan 1/2 itu dari kita kecilkan. Jadi X1-nya itu sama dengan 1/2. Nah, untuk X2-nya kita gunakan yang negatif. Jadi min 3 min 5/4 sama dengan min 8/4, karena min 3 min 5 itu akan menghasilkan min 8. Nah, min 8/4 itu sama dengan min 2. Jadi X2 sama dengan min 2. Maka akar-akar persamaan dari 2X kuadrat ditambah 3X min 2 sama dengan 0 adalah X sama dengan 1/2 atau X sama dengan min 2. Hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai materi persamaan kuadrat. Sebagai manusia biasa, saya memiliki kesalahan. Maka dari itu, saya mohon maaf. Kepada Allah, saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.